Halo semuanya saja dimanapun Anda berada. Saya harapkan Anda semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Selamat datang di channel saya, Catur Pujiat Moko Channel. Nah, di channel saya ini ya teman-teman semuanya, itu akan selalu membahas secara kontinu dan secara konsisten, secara berkesinambungan. Itu akan membahas untuk usaha ya, dunia usaha, seputaran dunia usaha, terutama untuk usaha toko. Nah, seperti yang Anda lihat semua di layar belakang saya ini, itu terpampang ada pajangan-pajangan ya. Nah, ini adalah toko yang sekarang ini saya kelola, saya tekuni sampai dengan hari ini. Nah, tapi ya teman-teman semua, di samping punya toko, saya juga gabungkan dengan kelilingan. Jadi ada secara operasional, dua operasional yang saya jalankan. Satu adalah toko ini, lalu yang kedua itu dengan cara kelilingan. Pasti banyak pertanyaan, apa ya bisa? Apakah ya sanggup? Waktunya ada tidak? Nah, nanti di video saya ini nanti saya akan ngasih gambaran secara menyeluruh dulu, tapi untuk secara detailnya mungkin akan saya bahas satu persatu, lebih detailnya seperti apa. Tapi sebelum ke situ, saya kasih penampakan dulu ya untuk toko saya ini, dan nanti juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kelilingan saya. Oke, inilah penampakannya. Sobat semua dari Sabang Merauke yang murah senyum, baik hati, tidak sombong, dan rajin berdoa. Sekilas untuk toko saya yang saya kelola ini, menurut saya sudah di lokasi yang strategis ya, dikarenakan berada di pinggir jalan raya dan merupakan jalur alternatif. Lalu juga dikelilingi oleh lingkungan padat penduduk, baik itu kampung-kampung maupun perumahan-perumahan. Untuk itu kalau sobat-sobat semua yang sekarang ini berencana untuk membuka toko, diusahakan sebisa mungkin memenuhi dua kriteria tersebut. Walaupun itu bukan jaminan ya untuk maju tidaknya toko tersebut. Tetapi paling tidak kalau lokasi sudah berada di tempat yang strategis, itu satu poin plus yang sangat menentukan untuk kemajuan toko kita. Kecuali itu, kita juga ada poin plus lagi. Kita bisa menyediakan space rent ya. Kita bisa menjual tempat kita, misalkan depan ya, paling depan itu kita sewakan ke supplier kita untuk papan reklame, spanduk, dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang sudah punya toko ataupun berencana membuka toko, tetapi tempatnya ada di dalam kampung atau di dalam perumahan, tidak perlu berkecil hati. Karena meskipun lokasinya itu bukan berada di pinggir jalan raya, banyak juga kok yang malah lebih ramai dan lebih maju. Jadi semua itu tergantung bagaimana cara mengelola toko tersebut ya. Seperti di awal yang sudah saya sampaikan, selain mengelola toko, saya pun juga sekaligus mengelola penjualan di toko-toko yang lain dengan menggunakan tim sales. Nah, seperti terlihat tadi itu adalah penampakan tim delivery atau tim pengiriman yang sedang loading atau mempersiapkan barang yang akan dikirim ke toko-toko dari hasil order sales saya di hari sebelumnya. Untuk sekarang ini ada dua sales dengan cara TO atau taking order ya. Sales TO itu adalah sales yang melakukan kunjungan ke toko-toko dengan cara order dulu tanpa harus membawa barangnya langsung.
Sedangkan barangnya itu setelah diorder itu akan dikirim oleh tim delivery saya yang biasanya selang 1 atau 2 hari berikutnya. Kalau di tempat saya sih sebetulnya saya tekankan 1 kali 24 jam barang itu harus sudah terkirim ke toko pemesan. Saat ini pun saya juga ada beberapa sales motoris yang langsung bawa barang pakai motor itu menggunakan saddlebag atau kronjot ya sobat ya. Nah, apa sih keuntungannya kalau melakukan penjualan dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi? Kecuali di toko juga ada tim ini, sales. Yang pertama, pasti kita akan dapat pahala ya. Kita bisa bagi-bagi rezeki dengan orang lain, yaitu ada sales, delivery, admin, gudang. Jadi paling tidak kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga buat mereka. Yang kedua, kita akan bisa dapat harga spesial dari supplier. Loh, kok bisa? Dalam belanja barang, kita akan bisa berani nih, secara kuantiti akan lebih banyak. Dan dengan belanja lebih banyak, itu pasti akan mendapatkan harga beli yang lebih murah dibandingkan kalau hanya sedikit. Lalu yang ketiga, ya, keuntungan yang ketiga, kita bisa bermitra dengan supplier, dengan beberapa supplier atau prinsipal tepatnya. Biasanya itu kalau prinsipal itu kan kalau melihat ada suatu tempat yang punya tim sales, biasanya mereka butuh mitra distribusi ya, sobat ya. Untuk ditunjuk sebagai mitra distribusi itu bisa seperti Sabdis, Stokis, atau SO atau apa ya, atau agen ya. Seperti usaha saya ini sudah ada beberapa prinsipal, ada 3 prinsipal yang menunjuk tempat saya ini sebagai Sabdis untuk satu area di kabupaten di tempat saya ini. Jadi keuntungannya itu juga bisa juga dari supplier tersebut ya. Ini ada ya dari supplier prinsipal ya. Prinsipal saya itu memberikan sales eksklusif ya. Berapa itu ya? 3 sales eksklusif, dan juga ada beberapa SPG juga tanpa kita harus mengeluarkan gaji untuk mereka. Jadi kita hanya berfokus saja pada tempat, lalu ketersediaan produknya, dan juga pengawasan operasional kesehariannya, juga administrasi maupun untuk laporan-laporannya. Keuntungan yang keempat, perputaran barang itu kan akan jadi lebih cepat. Kalau kita jualan barang hanya di satu tempat dibandingkan dengan di banyak tempat, tentunya akan lebih mendapatkan konsumen akhir ya, atau end user itu lebih banyak dibandingkan kalau kita hanya menjual di tempat kita sendiri. Kesimpulannya gini, barang yang kita jual itu anggap aja gotong royong ya, dibantu jual oleh toko-toko lain yang tentunya dengan konsumen yang berbeda-beda dibandingkan dengan satu titik saja. Misalkan di toko saya itu ya pasti kan hanya tidak banyak dibandingkan kalau dengan dibantu dengan toko-toko yang lain, apalagi dalam satu kabupaten. Di situ kita juga bisa mengurangi memperkecil ya, tepatnya memperkecil buffer stok kita. Nah, kalau buffer stoknya itu perputarannya itu cepat dan risiko market return terutama yang expired pendek itu kan akan kecil juga. Dengan perputaran barang yang lebih cepat, sudah pasti ya apa yang akan kita dapatkan, yaitu kita masuk poin yang kelima, keuntungan yang kelima, yaitu omset dan pendapatan yang meningkat. Selain mendapatkan laba dari penjualan yang ada di toko kita, sudah pasti kita juga mendapatkan pendapatan lagi dan keuntungan juga ya dari usaha yang menggunakan tenaga penjual atau sales tersebut. Untuk bagaimana cara mulai usaha ini, lalu cara memanagenya, besarnya keuntungan yang akan didapat, itu mungkin akan saya ulas di konten-konten berikutnya ya sobat ya. Saya akan kembali ke usaha toko saya dulu ya sobat. Kenapa saya memilih usaha toko? Perlu diketahui sobat semua, untuk usaha toko seperti ini merupakan usaha yang menurut saya adalah usaha abadi atau bisnis abadi ya, tidak akan pernah mati. Meskipun dihantam krisis ekonomi, pandemi atau apapun, itu pasti akan
selalu eksis. Karena apa? Yang kita jual adalah kebanyakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh setiap orang dan harus selalu ada untuk keperluan atau kebutuhan sehari-hari. Tidak usah saya sebutkan dulu ya untuk produk-produknya. Selain itu, saya juga beralasan untuk jangka panjangnya itu usaha seperti ini adalah usaha yang bisa diwariskan atau diteruskan oleh anak-anak kita. Sekarang saya sekilas akan menerangkan untuk yang toko terlebih dahulu ya sobat ya. Untuk toko saya, kalau dilihat dari cara layout, itu kan mengarah ke toko yang seperti minimarket ya. Lalu apa saja sih yang perlu dipersiapkan kalau sobat semua akan membuka toko seperti ini selain tempat ataupun barang dengan biaya yang bisa kita hemat. Jadi saya menekankan penghematannya di sini. Penghematan yang pertama yang saya lakukan itu adalah rak minimarket, meja kasir, lalu rak toko. Nah, kenapa bisa hemat? Seperti yang saya pakai ini adalah rak bekas minimarket waralaba yang sudah terkenal ya sobat ya. Itu second ya, second. Loh, cara mendapatkannya gimana? Waktu itu saya menghubungi supervisor di minimarket waralaba tersebut, lalu diarahkan ke bagian orang yang biasa survei tempat atau cari tempat baru, karena di bagian itu yang pasti tahu apakah ada minimarketnya yang kontraknya itu sudah akan berakhir atau ada yang akan diganti raknya dengan model yang terbaru. Nah, biasanya untuk raknya itu kebanyakan dijual dengan harga yang sangat murah. Saat itu saya mendapatkan harga 400.000 untuk rak double dengan tinggi 160 cm, jumlah shelvingnya itu 6. Nah, kalau sekarang beli baru ya, itu bisa saja hampir mendekati angka 1,5 juta ya sobat kalau nggak salah ya. Begitu juga untuk rak gondola, lalu yang single rak itu lebih murah karena kan hanya satu sisi ya. Kalau untuk kualitasnya jangan khawatir, masih layak pakai. Paling tidak kalau pengen lebih bagus lagi ya bisa kita cat ulang. Lalu penghematan kedua yaitu untuk fasilitas transaksi toko yang mengarah ke lebih modern ya. Pasti teman-teman atau sobat semua pasti sering lihat pakai itu ya, pakai dalam transaksi menggunakan komputer. Nah, itu kan yang dibutuhkan PC atau laptop, bisa juga sih HP Android. Lalu yang kedua mini print. Lalu yang ketiga scan barcode, lalu cash drawer atau laci uang. Nah, yang kelima itu software kasir. Nah, kalau untuk PC, untuk komputernya itu saya beli second juga. Tapi kalau bisa yang build up seperti punya yang saya pakai ini. Karena apa? Kualitasnya kan lebih bagus dibandingkan kalau kita beli komputer baru yang rakitan, itu justru malah lebih bagus menurut saya itu yang build up. Nah, kalau untuk mini print, scan barcode, cash drawer itu ya biasalah, kalau second ya jarang ada, atau ada pun pasti kualitasnya kurang bisa terjamin ya menurut saya. Nah, kalau untuk software ini POS kasir ya, itu mungkin teman-teman menganggap software kasir itu mahal, tapi yang saya pakai ini sangat terjangkau ya teman-teman ya, hanya 50.000 per bulan. Menurut saya ini harga yang sangat terjangkau. Dengan harga segitu yang saya anggap ya, ini fitur menu, lalu untuk sisi akuntingnya itu, akuntansinya itu juga sudah melebihi dari ekspektasi saya. Keunggulan lain program kasir ini juga bisa digunakan secara offline maupun online. Kalau offline kita tidak perlu menggunakan jaringan internet karena untuk penyimpanannya itu ada di server komputer kita. Kalau online itu harus ada jaringan internetnya ya sobat ya. Kalau saya seneng yang online sih. Kenapa? Karena program ini bisa kita mengakses juga lewat HP Android kita atau laptop kita di tempat yang lain. Misalkan kita berada di luar kota atau di luar pulau pun kita bisa menggunakannya.
Kalau mau lihat penjualan, baik itu harian, bulanan, atau tahunan, itu kita dimanapun bisa. Dan menu laporannya itu juga sangat lengkap sekali, jauh lebih lengkap. Kalau kita menggunakan lebih dari satu kasir, kita tidak perlu lagi memakai kabel jaringan lagi. Jadi akan lebih rapi ya teman-teman ya. Nah, program ini juga saya manfaatkan untuk menunjang usaha kelilingan saya. Tapi ya harus terpisah ya dengan dua program, dua lisensi. Jadi untuk toko sendiri, kelilingan sendiri. Jadi begini, kenapa saya menggunakan ini ya? Terutama untuk sales saya. Kalau kita sering lihat sales itu kan setelah order dicatat secara manual dengan kertas atau dengan nota putih atau apapun itu. Kalau menggunakan ini, sales itu tinggal menginput dari HP mereka masing-masing. Jadi tidak perlu mencatat manual lalu dibuat nanti sampai di kantor atau apa namanya itu diinput oleh bagian administrasi. Jadi tinggal diinput oleh sales, administrasi tinggal ngeprint. Untuk sales juga akan bisa lihat stok barang secara update ya teman-teman ya. Jadi tidak akan bisa terjadi kekecewaan di pelanggan karena sudah terlanjur order tapi barangnya kosong. Nah, istimewanya lagi, program ini untuk sisi menu laporan bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kalau untuk sistem penjualan dengan TO ini di tempat saya kan dibutuhkan loading barang setelah 1 hari berikutnya sales order itu untuk penyiapan barang tim delivery. Nah, menurut saya kalau dalam loading tersebut menyiapkannya dengan satu-satu per nota, jelas itu tidak menghemat waktu. Makanya kan dibutuhkan yang namanya DO pengantar pengambilan barang ke gudang. Kalau di distributor yang sudah besar bisa disebut packing list. Nah, packing list ini adalah merupakan hasil rekapan dari sekian banyak nota itu dijadikan dalam satu packing list tersebut atau DO pengantar DO pengantar pengambilan barang ke gudang. Nah, kalau dengan kita bisa buat packing list ini tentunya kan akan menghemat waktu yang digunakan dan mengurangi risiko kesalahan dari pihak gudang dalam mempersiapkan barang tersebut. Karena kan langsung satu lembar, tidak perlu per nota. Dan masih banyak juga keistimewaan dari program ini. Mudah-mudahan nanti di konten yang berikutnya saya bisa lebih saya kupas lebih dalam ya teman-teman. Nah, begitu. Jadi sekilas tadi untuk toko saya dan juga usaha keliling saya. Intinya saya juga menghemat tempat. Dalam satu tempat saya gunakan untuk 2 usaha. Makanya tadi juga terlihat banyak tumpuan-tumpuan barang atau stok, karena memang untuk gudang kelilingan juga masih jadi satu. Itu saja dulu untuk video saya kali ini, untuk konten saya kali ini. Mungkin bisa besok atau lusa saya buat untuk yang tadi itu yang saya sampaikan di awal ya teman-teman semuanya. Para juragan-juragan semuanya, salam hormat dari saya. Dan dengan kerendahan hati, saya sifatnya ini hanya kepingin berbagi. Saya tidak kepingin menggurui. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya rokok. Ya, yang sempurna ya ini rokok. Ya Tuhan lah, masa ya rokok. Itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan apabila masih banyak kekurangan di sana sini, mohon dimaklumkan. Apabila ada kelebihannya, tolong kembaliannya bawa ke sini. Oke, ya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sehat, salam waras, tetap semangat tanpa sambat.